Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menginginkan adanya sebuah penelitian forensik terhadap ijazah Jokowi yang dinyatakan asli. Akankah itu terjadi? Dan bagaimana kalau saya katakan ya, itu akan dilakukan nanti. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah ini semua terjadi di mana ijazah Pak Jokowi akan diperiksa secara forensik? Dan kapan kira-kira itu akan terjadi? Pak Roy Suryo dan kuasa hukumnya meminta untuk uji lab forensik secara mandiri, yaitu menunjuk salah satunya ada di UI dan BRIN, kalau nggak salah, yang mana hasilnya akan digunakan untuk persidangan nantinya juga. Lantas, apakah ini akan dilakukan atau justru tidak akan dilakukan dan memang hanya akal-akalan Pak Roy Suryo untuk memperlama proses menuju persidangan nantinya atau seperti apa? Sebenarnya yang kedua itu tadi. Kadang kita nonton sinetron, ceritanya sudah nggak masuk akal, itu karena ratingnya masih tinggi. Sedangkan tokoh utamanya udah jelas di sana menuju ke kemenangan, tokoh antagonisnya sudah jelas kalah, tapi diperpanjang. Filmnya ini jadi terasa membosankan, dan inilah yang terjadi dalam drama kasus ijazah palsu. Jadi kalau saya kira saat meminta uji forensik, ini adalah sebuah upaya memperpanjang kasus ini tadi. Apalagi saat Roy Suryo memiliki sesat pikir saat nanti jika itu dilakukan oleh BRIN, yang mana kita tahu BRIN ini didirikan dan juga masih diisi oleh orang-orang kesayangan Bu Megawati Soekarno Putri. Harapannya akan terjadi hal-hal yang diinginkannya, yang mana itu semua nggak akan terjadi. Tapi uji forensik saya yakin akan dilakukan saat Roy Suryo nanti selangkah lagi mendekam di penjara. Oke, kalaupun nanti uji forensik dilakukan, hasilnya asli. Kemarin kan soalnya uji ijazahnya udah dikasih lihat yang asli. Katanya itu masih palsu. Uji forensik nanti hasilnya asli. Bakal gimana? Pasti akan meminta untuk dibawa ke dukun seperti Mbah Mijan atau ke paranormal seperti itu. Yang akan meminta untuk mengecek keasliannya. Pasti akan ada. Saya sudah katakan bahwa ini semua akan terus seperti itu. Apapun yang dilakukan saat itu positif asli akan terus dilakukan. Apakah mungkin Roy Suryo akan berusaha untuk mengawetkan dirinya sehingga mungkin 200-300 tahun lagi ada sebuah teknologi akan bisa memuaskan hasrat dan dahaganya untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, bahkan saat Pak Jokowi nanti mungkin sudah tiada. Tapi selain itu juga ya, maksudnya kan ini ada dua kloter kan tersangkanya, ada grup 1 dan grup 2 kan, disebutnya kayak gitu. Nah ini kuasa hukum dari grup 1 sendiri kan sudah mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Apakah, ini juga banyak pertanyaan, apakah yang grup 1 ini akan dilepaskan dari status tersangkanya? Saya kira iya, dan itu secepatnya. Karena agar ya kita tahu bahwa ini sisa-sisa orang-orang yang masih berpikiran seperti itu adalah orang-orang ini tadi. Dan untuk membedakan bahwa sebenarnya pemerintah ini memaafkan kok. Memberikan sebuah kesempatan untuk mereka semua ini tidak terjerat hukum asalkan yuk gunakan kewarasan. Tapi jika ternyata terus seperti ini, maka kita akan tahu bahwa tak termaafkan seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dan saya yakin ini sepertinya, dugaan saya di sini, diminta oleh Pak Prabowo, ini semua akan dijadikan sebuah alasan untuk membui mereka semua. Tapi kalaupun setelah, maksudnya lab forensik dan lain-lain itu tetap dinyatakan asli, apakah setelah itu juga, maksudnya akan tetap berlanjut sidangnya atau justru Pak Roy Suryo akan segera ditahan? Maksudnya itu kan justru menjadi bukti yang menyerang ke dirinya dia sendiri begitu. Saya kira ditunjukkan forensik itu saat nanti sudah ditentukan bahwa dia akan ditahan. Dan ditahan atau tidaknya bukan karena ijazahnya terbukti asli atau palsu. Tapi upaya yang menyebabkan tadi menyebarkan berita yang bohong atau memperburuk citra atau nama baik orang lain, inilah yang sebenarnya disangkakan dan dipasalkan kan. Nah tapi ada juga beberapa, aku lupa namanya, pokoknya ada baru yang mana salah satu pengamat hukum dan pengamat politik, menurut beliau ini kayak kalaupun nanti Mas Roy Suryo bersalah itu lebih baik dibebaskan karena ya kita mengingat posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan tidak etis atau tidak elok kalau mau menjarakan seseorang. Menurut Mas Darko seperti apa? Saya kira yang memenjarakan itu bukan Pak Jokowi tapi dirinya sendiri. Roy Suryo dengan dirinya sendiri yang sudah diberikan kesempatan untuk berhenti dan juga meminta maaf tapi tidak diambil. Dan mengapa saya yakin akan tetap dijatuhi hukuman penjara untuk sebagai contoh agar ini tidak terjadi lagi.
agar nggak sembarang orang menuduh tanpa mereka memiliki sebuah bukti atau novum terhadap apa yang menjadi tuduhannya. Ini kan jadi nggak masuk akal saat orang-orang kemudian mengatakan, Pak Jokowi kenapa sih nggak nunjukin aja? Itu saja sudah menimbulkan sebuah sesat pikir yang berkembang di kalangan masyarakat. Nah kalau seperti itu, nanti orang-orang akan bisa sembarangan menuduh orang lain di pinggir jalan, terus kemudian menyuruhnya untuk membuktikan hanya karena ya tadi itu, tuduhan yang dituduhkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun memang ini juga banyak, ini sebenarnya banyak di Twitter sih, kalaupun memang ada sosok yang atau mungkin diduga mendanai atau mungkin sosok besar yang juga join di politik di belakang kasus ijazah palsu ini yang mungkin mendanai Pak Roy Suryo, akankah nantinya ya nanti paling kalau dimasukin penjara ditolong tuh sama orang di belakangnya, ada juga yang ngomong kayak gitu. Menurut Mas Dede itu seperti apa? Saya pikir enggak, karena orang yang di belakangnya ini masih ingin menjaga relasinya dengan Pak Prabowo yang otomatis dia tidak akan menampilkan dirinya di depan Pak Jokowi juga. Sehingga mustahil. Dan kalaupun ada, ya ini sebenarnya adalah upaya-upaya di belakang layar, misalkan kayak keluarganya akan di taken care of atau apapun itu. Tapi untuk mereka semua, memang dari awal mereka mengetahui bahwa resiko dari semua yang dilakukan, ini ada di tangan mereka sendiri. Lantas untuk tahun depan sendiri isu ijazah palsu ini yang Mas Denny Darko prediksi ini, memuncaknya di bulan berapa nih? Saya merasa bahwa puncaknya ini akan terjadi setelah Ramadan. Tapi penentuan akan ditutup waktu tidak tergantung dari ramainya demonstrasi setelah Ramadan nanti. Jika ternyata demo, adanya keharusan menaikkan harga bensin atau upaya yang tidak berhasil untuk memberikan sebuah kondisi kepada perusahaan-perusahaan yang terus kemudian tutup dan sebagainya, ini adalah indikator atau hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk ini diperpanjang atau tidak sama sekali. Ini kan terakhir, ini kan juga sebenarnya tim kuasa hukumnya Pak Roy Suryo mencoba untuk, nggak tahu ya kalau terlihatnya kan di sini Rocky Gerung dihadirkan jadi saksi. Nah, akankah mungkin ada sosok lain di tahun depan yang juga mengulurkan tangan mungkin untuk membantu Pak Roy Suryo dan kawan-kawan? Saya pikir Rocky Gerung itu udah raja terakhir ya. Kalau udah itu diberikan, berarti kita akan tahu bahwa mereka nggak punya siapa-siapa lagi di kantongnya dan tidak ada cara yang lain. Prof. Mahfud MD saja sudah nggak mau untuk itu. Masa iya Mas Anies kan? Jadi kalau saya pikir enggak lah ya, Rocky Gerung satu-satunya, nggak ada yang lain. Kalau udah seperti itu ya mungkin masa iya badut-badut yang terus kemudian harus dimasukkan orang-orang yang memiliki channel-channel yang mendapatkan keuntungan dari ijazah palsu yang pasti mereka juga nggak akan bisa untuk memberikan argumentasi yang akan bisa paling tidak sedikit meyakinkan seperti Rocky Gerung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian termasuk yang menikmati kasus ijazah palsu ini? Atau kalian tetap juga bertanya-tanya mengapa ini semua dipelihara? Ada jawabannya di konten saya yang satunya. Tapi saya sebenarnya sangat kasihan dan sangat prihatin dengan apa yang dilakukan dan juga pola pikir dari ketiga orang yang saat ini dikatakan tidak akan diampuni oleh Pak Jokowi ini tadi. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan dalam tahanan mereka ya? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.